Saudara yang kekasih, di tengah-tengah kita ada Bapak Rudi dengan Ibu Rosa. Kebalikan nama saya saudara ya, Sora Rosa. Oke, saudara semalam Pak Rudi sudah men-trigger kita semalam ya. Dan semua kita sangat diberkati ya. Kita ketawa sama-sama, nyanyi sama-sama dan dapat berkat sama-sama. Nah, hari ini saudara yang kekasih ada 2 sesi, jadi saya nggak lama-lama. Sesi yang pertama adalah identitas dan panggilan. Ya, saudara catat baik-baik, lalu setelah itu ada coffee break sebentar. Lalu masuk yang kedua, tanya jawab. Nah, makanya waktu saudara nanti mendapatkan prinsip-prinsip atau kebenaran tips yang dia sampaikan, saudaraku, silakan saudara catat, lalu kemudian mau tanyakan sesuatu secara pribadi, ayo silakan ya di sesi 2. Oke, baik Bapak Ibu saudara yang kekasih, nggak berlama-lama lagi, saya minta untuk Bapak Rudi Setiawan dari Abalov Jakarta boleh share kepada kita. Sementara saudaraku Pak Hesron itu lagi, siapa yang kejebak macet ini? Pada rata-rata ya saudara. Oke, bawa aja ya. Nah kita akan juga sekalian nunggu ya teman-teman kita saudara. Baik, terima kasih, silakan Pak Rudi. Kenapa senang dibawa supaya lebih dekat sebenarnya. Ya, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa yang semalam hadir angkat tangan? Wah luar biasa, tapi kelihatannya yang semalam hadir itu banyak yang stres. Karena dengar kabar 10 tahun lagi. Kecuali Arman sama Veronica nggak hadir semalam ya. Yang hadir pada stres ya, lagi mikirin. Oke, kita akan lanjut. Semalam kan saya bilang apa sih yang menyatukan kita, ya, yang menyatukan kita dan membuat kita bisa bekerja sama, bergerak bersama-sama, ya, di dalam tubuh Kristus di tempat ini. Nah, yang pertama kan saya bilang vision, visi, visio, penglihatan. Jadi orang tuh kalau hidup tanpa visi, tanpa tujuan tuh diumpamakan seperti kapal laut yang tidak punya kemudi. Nah, mulai imajinasikan kapal laut yang nggak punya kemudi. Bahaya nggak saudara? Bahaya saudara ya. Bisa nyasar, bisa nabrak sono nabrak sini ya kan. Kalau di Amsal 29 ayat 18 dikatakan begini, jadi liarlah hidup ini ya, rakyat ini kalau tidak ada wahyu. Liar, tahu liar saudara? Tidak terkendali hidupnya. Nah jadi, nah ini langsung luar biasa, thank you multimedia. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum atau firman. Jadi saudara, orang bisa liar kalau nggak punya visi atau nggak punya tujuan hidup. Ya, semua orang pasti punya mimpi, ya kan, punya cita-cita. Tapi pesan saya, semua mimpi, semua cita-cita kita, rancangan kita harus dilibatkan kepada Tuhan. Ya, bukan nggak boleh kita punya mimpi, bukan kita nggak boleh punya cita-cita, ya kan? Boleh saudara, cuman libatkan Tuhan di dalamnya. Ya, karena rancangan Tuhan, rancangan apa? Damai sejahtera, indah pada waktunya. Nah, jadi apa yang kedua semalam saya sampaikan yang menyatukan kita adalah kasih, ya, love yang menyatukan kita, ya. Yang menyatukan Arman dan Veronica adalah love. Ya, jadi orang jadi satu keluarga, yang menyatukan adalah kasih itu. Ya, Kolose 3 ayat 14, ya kan? Ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih itu pengikat, lemnya kita.
yang membuat kita bisa menyatu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Nilai, value, ya. Itu mempersatukan kita. Jadi karena kita di sini ya di Blessing Community ini kita ini menyatu karena 3 hal ya, karena visi yang sama, ya karena kasih yang sama yaitu kasih Kristus dan nilai value yang sama. Nah, ini penting saudara, harus sama semuanya. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke intinya. Jadi saudara, orang yang dapat hidup dalam visi, kasih dan value-nya Tuhan, kalau dia bisa memahami, dia mengerti, wah itu luar biasa. Ya, luar biasa dalam hidup kita. Nah, jadi untuk kita memahami itu, visi ya dan kasih dan nilai itu, kita harus mengerti identitas kita di dalam Kristus. Ya, ini penting saudara. Ini sebenarnya pelajaran basic, tapi seringkali orang lupakan. Kalau orang mengerti, saudara mengerti identitas saudara di dalam Kristus, saudara memahami identitas saudara di dalam Kristus, itu luar biasa saudara. Ya. Apa sih identitas saudara? Jati diri. Nah kalau saya tanya, kalau orang hidup nggak punya identitas, apa yang terjadi? Nah, tidak dikenal nih orang. Bisa disebut juga orang gelap loh, gak punya identitas ya. Saudara nggak punya KTP, kehilangan kewarganegaraan, itu kehilangan identitas. Wah, gimana saudara? Kehilangan kewarganegaraan Indonesia aja saudara, jadi orang gelap. Kalau kita misalkan tinggal di Sydney atau di Melbourne, Australia, visanya habis, nah identitasnya tuh. Nggak bisa tinggal lagi di situ, tapi kita ngotot, kita mau tetap tinggal di situ. Itu jadi orang gelap saudara. Dan suatu saat kita bisa ketangkep. Kalau udah ketangkep dia apa? Deportasi saudara. Ya, ini penting nih kita belajar nih identitas. Nah, kadang banyak orang Kristen tidak memahami. Ya, identitas itu jati diri. Jadi kalau orang ya tidak memahami identitas, ya tidak mengerti lah identitasnya di dalam Kristus. Coba sekarang tanya kiri kanan saudara, nah, siapa sih kamu di dalam Kristus? Tahu belum jawab coba. Siapa kamu di dalam Kristus? Di dalam Tuhan siapa kamu? Nah, saudara kadang kita pertanyaannya sederhana, tapi kadang kita bingung siapa saya? Ini bicara identitas loh saudara. Siapa saya di dalam Kristus? Ini penting sekali. Jadi kalau orang tidak memahami, tidak mengerti identitas dia di dalam Tuhan, hidupnya saya kasih tahu, tidak bisa maksimal. Ya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, nggak bisa maksimal. Makanya kadang-kadang kita ya jadi orang Kristen kayak jalan di tempat gitu ya. Pertumbuhan kita kayaknya ya gitu-gitu aja gitu ya kan. Nah ini saudara kita harus cek, kita harus pahami. Jadi kalau orang tidak memahami ya nggak bisa maksimal di dalam kebangunan, kegerakan ya kan, pertumbuhan rohaninya itu akan terkendala. Yang kedua, tidak bisa hidup dalam kemenangan. Ya, nggak bisa hidup dalam kemenangan. Artinya apa? Kita kalah terus, kita gagal. Karena kita tidak memahami itu. Nah, yang ketiga, kita bisa diperbudak oleh keinginan daging. Jadi hamba uang. Fokus hidup kita jadi dunia kalau kita tidak memahami identitas kita
sebagai anak-anak Tuhan. Jadi identitas kita di dalam Kristus apa? Ya, Yohanes 1 ayat 12. Setiap semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya, nah ini identitas kita. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi identitas kita siapa? Anak-anak Tuhan. Identitas saya anak Tuhan. Ya. Kalau 2 Korintus 5 ayat yang ke 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah ini saudara, kita ciptaan yang baru atau disebut manusia baru. Ini identitas saudara. Kadang banyak orang nggak tahu bahwa kita ini ciptaan yang baru. Ya, kita perjelas lagi. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya. Nah, saudara, coba perhatikan ayat ini, karena kita ini buatan Allah, kemudian diciptakan dalam. Jadi dari awal ya, Kejadian 1:26, kita ini diciptakan oleh Allah. Segambar dan serupa. Itu identitas kita loh. Kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Gambarnya rusak, saudara. Dan itu yang disebut kehilangan identitas. Jadi Adam dan Hawa pernah kehilangan identitas, saudara. Makanya diusir dari taman. Nah, kehilangan identitas tuh. Tadi kita ingat ya, kena DPO ya, dari Australia ya. Karena kehilangan identitas. Dia menjadi yang terhilang. Ya, waktu Tuhan sedang berjalan-jalan, terus Tuhan bilang begini, "Di manakah engkau, Adam?" Nah, saudara, kelihatannya Tuhan kayak nggak tahu kalau Adam dan Hawa sedang masa Allah nggak tahu? Nah, lucu kan? Kalau sampai Tuhan nggak tahu, lucu nih, saudara. Nah, jadi maksudnya ayat itu, ya, kita dalemin. Ayat itu maksudnya Adam dan Hawa menjadi yang terhilang. Makanya Yesus datang mencari yang terhilang, saudara. Jadi Adam dan Hawa itu kehilangan identitas karena ketidaktaatan. Karena berontak kepada firman. Makanya jangan sampai berontak loh saudara kepada firman Tuhan. Jangan sampai enggak taat kepada firman Tuhan. Fatal. Sampai kehilangan identitas. Adam dan Hawa menjadi yang terhilang. Ya, tapi Tuhan itu baik. Dia tetap, saudara, ya, menggantinya dengan kurban. Makanya dia dikasih pakaian dari kulit binatang. Itu korban pertama binatang. Gara-gara identitas, jati diri, saudara. Ini penting, saudara. Kalau saudara memahami, mengerti identitas saudara di dalam Tuhan, saudara orang yang teguh. Kalau tidak ngerti, tadi ingat 3 hal, ya kan? Apa? Saudara, kita ada lupa baru aja, ya kan? Tidak maksimal kalau kita kehilangan identitas. Yang kedua, tidak pernah hidup dalam berkemenangan. Ya, apalagi kita saudara orang-orang yang trauma, itu sulit, saudara. Makanya kita harus bisa melepaskan, ya, trauma masa lalu. Kalau Paulus kan dalam Filipi 3 dia melupakan apa yang di belakang. Dia fokus ke depan. Nah, kalau orang ngerti identitasnya, fokus hidupnya ke depan. Dia tahu Tuhan ada di depan dia. Dia terus mau ngejar
Ya, 1 Korintus 14, kejarlah kasih itu. Kasih itu kan Allah itu sendiri, benar? 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Itu yang perlu kita kejar. Kalau kejar berarti kan ada di depan, nggak mungkin kejar di belakang, saudara. Malah kita harus melepaskan apa yang ada di belakang kita. Kita fokus ke depan, karena Tuhan ada di depan kita. Kita mengejar kasih itu. Ya. Allah adalah kasih. Nah, jadi 3 hal itu ya, kalau kita kehilangan identitas. Nah, saudara, akhir-akhir ini merasa nggak diperbudak oleh keinginan daging? Ya, menjadi hamba dosa, hamba uang. Itu orang kehilangan identitas. Jadi kalau saudara selalu berpikirnya uang, saudara sebenarnya sudah kehilangan identitas. Gagal fokus hidupnya, ya kan? Apa sih keinginan daging? Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19. Nah, ini saudara jadi hamba ini ya repot. Perbuatan daging tuh telah nyata, yaitu percabulan, hawa. Perbuatan daging telah nyata. Oh, ini diperkecil ya. Sihir, di situ ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, saudara coba cek, masih punya iri hati enggak? Iri hati tanda kita belum dewasa rohani, kanak-kanak. Makanya kalau ada iri hati pasti ada perpecahan. Coba lihat jemaat di Korintus, ya, karena ada iri hati. Amarah, nah, siapa yang masih amarah? Ya, marah itu boleh apa enggak? Tuh boleh katanya marah. Oh, ada alasan, jangan sampai ya matahari, tapi sampai besok masih marah, ya kan? Nggak bisa terkendali. Kepentingan diri sendiri, ya ini perbuatan daging, saudara, semuanya. Jangan sampai kita masih jadi hamba ini, budak ini, jadi ngikutin keinginan daging. Itu kita sebenarnya orang yang kehilangan identitas atau jati diri kita. Nah, saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang kehilangan identitas bahkan diganti. Ya, misalkan ya, Abraham, dulunya siapa dia? Abram. Itu identitas loh, saudara. Dulu Abram. Saudara, Abram ini orang mana aslinya? Kisaran. Orang mana aslinya? Ur, ya. Ur Kasdim. Kalau sekarang di mana? Irak, benar ya. Jadi Abram tuh orang Irak kalau sekarang. Dari mana kita lihat sungainya sampai sekarang nggak pernah ganti, Tigris, ya kan, lihat di situ, saudara cek, nggak pernah berubah. Ya. Kemudian Sarai menjadi Sarah. Nah, saya mau bilang sama teman-teman, yang udah terlanjur, yang udah ini bagus ya, udah nggak apa-apa. Ya, nanti saudara kalau yang belum punya anak, ya belum punya anak, jangan sembarangan ngasih nama. Jangan kayak orang Karo, mohon maaf kalau ada kalau kasih nama sesuai kejadian, benar ya Bang ya? Iya, kalau istrinya melahirkan dia lagi di bengkel, dinamain si bengkel tuh anaknya. Nah, jangan saudara, itu emosional, sifatnya emosi, ya kan? Nah, jadi jangan begitu. Itu nama penting. Ya. Jadi kalau ada yang sedang ngandung nggak di sini? Pura-pura nggak dengar. Ada yang lagi mengandung nggak? Oh ada. Atau baru rencana mengandung? Ya. Jadi nanti kalau punya anak perempuan, dengar nih ya, kasih nama Teopani. Teopani. Ya. Ya, coba cari nanti ya, Teopani itu nama bagus.
Wah, ini Bang Hombing udah mikir-mikir, kita mau punya cucu nih mah katanya. Cucu mah, perempuan lagi mah. Ya, jadi saudara, ini penting. Nah, ini teman-teman baru pada datang ya. Yang dari jam 4 apa jam 3 tadi udah doa makasora tadi kan. Nah, tapi saudara sampai jam 12 ya, saya jamin saudara nggak ngantuk, tenang aja. Oke, jadi penting sekali ya identitas. Simon Petrus pernah kehilangan identitas waktu dia menyangkal Tuhan, ya dia kembali kepada kerjaan yang lama, ya kan? Baru Tuhan datang, jumpai dia lagi. Ingat di Yohanes 21, ya. Ya, ada 3 pertanyaan itu, ya. Dia itu 3 pertanyaan menyembuhkan dia, saudara, karena dia menyangkal orang yang dia kasihi, ya. Kehilangan identitas. Demas, pernah dengar nama Demas? Ya, keren loh, itu kelihatannya nama orang Jawa ya. Demas itu 2 Timotius 4 ayat 10. Dia meninggalkan karena dia meninggalkan pekerjaan Tuhan, urusan Tuhan karena dunia. Itu kehilangan identitas, saudara. Ya. Jadi penting sekali buat kita. Siapa saya di dalam Kristus? Saya adalah anak Tuhan. Saya ciptaan yang baru. Saya manusia baru. Orang kalau di dalam Tuhan tuh asik mestinya, saudara. Orang di dalam Tuhan, ya kan? Di dalam Tuhan itu enggak dihukum lagi, saudara. Jadi ya kalau saudara stres, dengar kemarin saya sampaikan 10 tahun lagi, saudara. Kita itu enggak dihukum lagi. Kalau yang ada di dalam Kristus, saudara. Pada stres bang, saya dengar. Coba cek ayatnya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Oh, saudara sudah ada di dalam Yesus? Nah, enggak ada penghukuman lagi. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukum apa? Dosa dan hukum maut. Udah bebas kita. Saudara harus ngerti nih, harus sadari nih, ya. Kita udah bebas karena identitas kita jelas ada di dalam Kristus, disebut anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Dulu saya, saudara, waktu belum sembuh, saya dulu ya, karena kan saya dari keluarga Muslim, ya. Saya itu mama saya orang keturunan, maksudnya keturunan Tiongkok. Ya. Bapak saya Muslim, Betawi. Makanya kalau ngelihat muka saya agak aneh. Kayak orang Batak, iya. Kayak orang Manado, iya. Kayak orang Dayak, iya juga. Jadi namanya juga campuran, gado-gado, ya kan. Nah jadi saudara, waktu saya pertama kali menerima Tuhan, saya menerima Tuhan bukan karena Alkitab, saudara. Saya bisa terima Tuhan, bisa jadi orang Kristen karena Al-Quran. Kebalik kalau saya, saudara, bukan karena Alkitab, karena saya bilang Alkitab itu kan palsu dulu saya bilang, ya kan? Nggak mau baca Alkitab, orang palsu ngapain? Dari Al-Quran sendiri loh saya ketemu Tuhan Yesus, saudara. Nah itu, saudara, antiknya. Ya, makanya saya paham. Al-Quran itu dari surat pembukaan, surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah, surat 3 Ali Imran, surat 4 An-Nisa, surat 5 Al-Maidah. Ingat Ahok kesandung di Al-Maidah.
sampai surat 114 Anas. Jadi 114 Anas, surat Anas. Ya, kalau surat Al-Ikhlas itu 112. Paham, ngerti. Ya. Kiainya sendiri juga sama saya jadi ikut ke gereja. Banyak kiai ustadz cuma tahu apalan doang, nggak tahu artinya dia, ngapal aja tuh banyak, surat Yasin ini itu, ya. Tapi kalau kita dalemin nggak ngerti dia, nggak paham dia. Nah saya belum sembuh, waduh, sama keluarga dimusuhin, ya kan? Orang terima Tuhan dimusuhin, saudara. Buat teman-teman diejekin, saudara. Kalau saya lagi jalan lewat, tuh anak Tuhan lewat, tuh anak Tuhan lewat. Dulu saya marah digituin, saudara. Kalau sekarang saya dibilang, oh anak Tuhan lewat, amin, amin, amin. Iya dong, saya tahu identitas saya itu, ya kan? Amin, amin, amin. Dulu saya marah. Ya. Salah kita kayak diejek gitu, anak Tuhan, anak Tuhan. Sekarang bagus dong, daripada lu anak setan, ya kan? Mendingan anak Tuhan, ya kan? Iya dong, puji Tuhan kalau dibilang anak Tuhan. Itu identitas kita. Saudara, anak Tuhan, saya ciptaan yang baru, yang dulu udah lewat. Ya kan? Saya ini manusia baru. Kolose 3 manusia baru, saudara baca nanti. Ya, Kolose 3 ayat 10, manusia baru yang terus menerus jangan berhenti, makanya kita harus belajar terus menerus. Kalau kita udah merasa cukup, udah merasa hebat, itu sombong loh, kita bisa jatuh, saudara. Terus menerus, nggak pernah berhenti ya Bang Hombing, terus. Udah pensiun juga terus Bang belajar Bang, terus. Jangan berhenti ya. Kemarin dia nanya, Pak Rudi kalau denger Elia Miron bagus nggak? Bagus, saya bilang. Bener, Elia Miron tuh bagus. Ya, luar biasa itu dia. Pendeta-pendeta kalah sama dia. Pengetahuannya luar biasa. Ya, luar biasa. Bolehlah nonton Elia Miron, masih muda, orang Batak pula kan. Marga apa Bang? Suka nonton nggak tahu marganya, mana ya? Orang Batak dia, laki-laki lah. Makanya di awal dipanggil apa dia? Panggil Mbak, iya kan? Aduh dia kelihatannya emang ya, nampaknya dan suaranya juga sama kayak perempuan, ya. Tapi dia nggak LGBT, nggak. Ya. Itu bagus banget, saya mengakui, teman-teman saya juga mengakui, dosen-dosen teologi yang doktor mengakui itu hebat, bukan saya aja, itu bagus. Ya. Belajarlah, kita banyak belajar, ya. Tapi ada juga yang doktor kurang bagus, udah jadi Tritunggal jadi duit tunggal. Nah itu keliru, ya kan? Tahu ya saudara ya? Iya tahu lah. Yang kalau orang Batak marganya 100, tapi kan nggak ada marga 100, yang ada kan pas 1000 kan? Pas 1000 nggak 2000 nggak 3000 kan? Iya. Jadi kalau dia kan 100, gerejanya robot namanya. Ya, jadi kita ya, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar, ya menurut gambar. Nah, ini penting saudara. Ya, jadi ini berbicara identitas kita sangat penting saudara. Ya, identitas kita itu anak Tuhan. Saya, saudara, begitu jadi orang Kristen, banyak penganiayaan dalam hidup saya. Karena bapak Muslim, wah itu nolaknya, ya sama dari keluarga mama juga. Kan kalau orang Chinese mah nggak suka juga sama orang Kristen, saudara. Ya karena orang Kristen katanya orang tua bilang nggak sayang sama orang tua. Kalau orang jadi orang Kristen katanya nggak sayang sama orang tua. Karena dia belum baca Alkitab. Dan pelajaran itu kan dari kita semua, menghormati, ya kan, mengasihi, ya kan. Nah mungkin karena dia udah percaya Tuhan, jadi enggak dengar lagi kadang-kadang
yang urusan dunia-dunia itu. Jadi dianggapnya kita nggak taat, gitu. Ya. Jadi banyak orang ya, contoh tokoh-tokoh Alkitab juga yang kehilangan identitas, ya. Seperti siapa lagi? Yakub. Yakub itu diganti loh namanya. Dulu namanya ya Yakub, kemudian jadi Israel. Wow, sampai sekarang top. Seluruh dunia tahu Israel. Itu kan nama orang. Jadi nama negara. Israel, pemenang. Umat pilihan. Waduh, keren saudara. Yakub, 12 suku anaknya. Keren sampai sekarang, dan semua dunia, mata seluruh dunia tertuju ke situ. Israel, Yakub, bapaknya Yakub siapa? Ishak. Jangan lupa bukan Esau. Kalau Esau itu keturunannya orang Aman, Amori, ya. Itu kalau sekarang Yordania. Nah, itu saudara kembar. Kan dia mah kembar kan. Yakub sama Esau itu kembar, ya. Nah, Esau yang kehilangan identitas karena diambil sama ya Yakub, katanya dicuri. Karena Yakub itu artinya penipu. Ya, jangan kasih nama Yakub lagi ya, kalau yang udah terlanjur nggak apa-apa, ya. Yang udah terlanjur nggak apa-apa. Jadi Yakub itu artinya penipu. Ya memang dia banyak nipu, walaupun dipengaruhi ibunya, ya kan. Tapi kan begitu dia pergi ke rumah siapa? Laban. Ya, Laban mertuanya itu. Nah, dia ya tekun sih, dia pengen dua dapet dia. Dia pengen pertama pengen dapet Rahel, dikasih Lea. Karena kan nggak boleh adat istiadat orang Yahudi, ya kan. Jadi Lea dulu untuk dapat Rahel. Wah, lama lagi, ya kan. Nah, disitulah dia mulai ngakal. Ya kan? Memang dasarnya dia udah ngakal, ya kan. Ngakalin kambing domba warnanya sama dia, ya kan. Ya kan. Nah, jadi itu saudara, ya. Jadi Yakub itu diganti identitasnya. Jadi seorang pemenang, ya, sangat terkenal namanya. Nah, ini penting identitas kita di dalam Kristus. Kita anak Tuhan, kita ciptaan yang baru, kita manusia baru. Fokus hidup kita harus terus ke depan, ya. Karena Tuhan ada di depan kita. Kita kejarlah kasih itu. Ingat, kejar terus. Jangan ngejar yang lain, kejar kasih. Nah, kalau kita melihat Paulus juga diganti, ya, identitasnya. Dulu Saulus menjadi Paulus. Kamu tahu nggak arti nama Paulus? Halo, siapa yang namanya Paulus di sini? Orang Medan jarang namanya Paulus, ya. Sekalipun ada suka nama ganti juga, nama aslinya bukan Paulus. Ya, dia namanya Saul. Maksud saya kalau ada orang Medan namanya Paulus, dulunya dia bukan Paulus juga. Ya, itu diganti, dia bilang nama baptis, ya kan, nama apa gitu. Jadi Paulus itu, ya, kalau dulu Saul itu dia yang terbesar artinya. Saul terbesar, sombong banget dia. Ya, jadi kalau Paulus kebalikannya, karena dia menjadi rendah hati gitu loh, ya kan. Kebalikannya, dia yang terkecil, Tuhan yang terbesar. Dia ganti identitas, tapi itu identitas sekedar nama. Ya, nama kan identitas loh, saudara. Ya, kalau kita ke luar negeri ingat visa juga identitas. Kalau visa kita habis nggak bisa dipakai lagi. Nah, orang jadi orang gelap tadi, ingat ya. Kalau orang kehilangan identitas jadi orang gelap. Ya, nggak pernah hidup dalam kemenangan. Saya ulang terus nih, saudara, karena ini penting. Ya, nggak pernah hidup dalam kemenangan, jadi budak kedagingan.
ya kan? Dan apa yang pertama? Nggak bisa maksimal. Ini penting. Mungkin saudara ada yang punya problem itu di tempat ini. Kehilangan identitas. Atau bukan kehilangan, bisa juga nggak ngerti, nggak paham identitas kita di dalam Tuhan. Ini sangat penting, sangat mendasar buat kita supaya kita maksimal ke depan. Ya, bersama-sama maksimal. Bisa melepaskan semua yang lain. Ya, apapun kita bisa lepaskan untuk Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah panggilan, saudara. Jadi kita untuk bisa hidup di dalam visinya Tuhan, ya, apa yang menyatukan kita, saya ulang lagi, ya apa yang bisa menyatukan kita di tempat ini aja, ya kita jangan jauh-jauh lah di tempat ini. Kenapa kita ada bersama-sama di tempat ini? Karena visi yang sama, kasih yang sama, dan nilai-nilai yang, nah untuk bisa kita menghidupi itu, ya kita harus mengerti identitas kita. Yang kedua, panggilan. Saudara dipanggil sama Tuhan. Panggilan itu calling, panggilan. Saudara, ini banyak orang gak ngerti soal panggilan. Ya, saya mau kasih tahu. Pendeta itu bukan panggilan. Biar kaget saudara sekalian. Ya. Pendeta itu bukan panggilan. Pendeta itu apa? Jabatan. Khotbah ini bukan panggilan. Jadi WL bukan panggilan, saudara. Nah, jadi banyak orang kadang doa puasa berbulan-bulan, panggilan saya apa ya? Saya nyari-nyari panggilan, saudara. Saudara sudah dipanggil. Ya. Nah, jadi panggilan orang Kristen itu sama semuanya. Jadi jangan beda-bedain. Yang beda itu bidang pelayanannya. Ya, main musik, pelayanan. Khotbah, pelayanan. Iya kan? Singer, pelayanan. Makanya saya ditanya sama anak saya, "Papi mau pelayanan kemana?" "Pelayanan ke Medan." Jadi kalau panggilan itu semua orang Kristen tuh sama. Jadi jangan cari-cari panggilan saya apa, calling saya apa. Ini orang seringkali ya dari dulu kita salah di situ. Nyari-nyari panggilan, doa puasa segala macam, minta doain bang biar jelas bang panggilan saya apa. Kita udah dipanggil. Nah, apa panggilan kita? Sama semua. Panggilan kita itu, identitas kita kan anak Tuhan. Panggilan kita saksi Kristus. Saudara, dutanya Tuhan. Panggilan kita apa lagi? Wakil kekuasaan Allah di dunia. Itu panggilan kita. Kita mewakili Tuhan di dunia loh. Sebagai anak-anaknya Tuhan. Jadi panggilan kita apa? Saksinya Tuhan. Nah, kalau saksi mau ngapain tugasnya, saudara? Ya, semalam juga kita udah singgung itu. Ya, coba kita buka Kisah 1 ayat 8. Nih, biar kita tahu nih panggilan kita nih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas, dan kamu akan menjadi kamu semua kita jadi saksi Kristus. Mau apa aja jabatannya, saudara, mau apa aja siapapun saudara sukunya, panggilan kita adalah menjadi saksiku. Ini Tuhan sendiri loh. Ini Tuhan sebelum naik ke surga loh. Benar gak? Kalau saudara baca ayat ini kitab ini menjadi kunci kitab Kisah Para Rasul. Kuncinya di sini, saudara. Kuncinya di sini. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini bahasa Yunaninya adalah dunamis. Ya, kalau tadi kuasa yang Yohanes 1 ayat 12 itu exousia, hak istimewa.
Ya, kita punya hak istimewa menjadi anak-anak Allah, itu hak istimewa kita, saudara. Ya. Kalau ini apa? Dunamis. Apa itu dunamis? Kuasa yang bekerja dan bertindak. Nah, makanya kita ya kalau ngusir setan pakai kuasa ini. Ya, nyembuhin orang sakit pakai kuasa mana? Ini dunamis. Karena ini yang bekerja dan bertindak, saudara. Itu dunamis. Asal kata dari dinamit, ledakan. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi setelah kisah 1 ini kan lanjut ke kisah 2. Hari raya apa? Hari Pentakosta. Itu hari pencurahan Roh Kudus. Konteksnya berbicara baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada 3 baptisan. Saudara masih ingat? Baptisan air sebagai tanda orang pertobatan, itu baptisan air. Baptisan air itu baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau Tuhan Yesus baptisan Roh Kudus, makanya nubuatnya dari Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia yang bernubuat. Kan bulan waktu itu bulan kejadian kan. Nah, kalau nubuat itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi diberitakan, itu bukan nubuat, namanya koran. Bener nggak? Iya, koran itu kejadian kemarin terbit hari ini, udah jadi dulu baru diberitakan. Nah, itu koran. Kalau nubuat itu belum terjadi, dia udah beritakan. Nah, jadi itu, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis itu yang bernubuat. Dia bilang, aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang datang, itu ayat berapa ya? Itu kalau nggak salah Matius 3 ya. Coba kita cek Matius 3 ayat. Coba tolong bantu saya. Matius 3 ayat berapa? Ayat 19 apa ayat 17 apa ayat berapa? Aku membaptis kamu dengan air. Matius 3 betul. Ayat berapa masalahnya? Ayat 11. Oke. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan dan api yang ketiga. Nah, saudara, ini kita mesti tahu. Nah, kalau dibaptis Roh Kudus tuh lebih keren. Artinya orang kalau dibaptis Roh Kudus itu ya bukan pakai air lagi. Itu oleh kuasa Tuhan yang baptis kita. Nah, sekarang baptisan api. Saudara yang pernah dibaptis api, angkat tangan. Halo. Nah, kadang kan kita nggak paham. Takutnya dibakar kayak siapa? Abednego. Ya, bukan begitu baptis api. Jadi baptisan api itu pemurnian. Ya, emas itu kalau dimurnikan pakai api, saudara. Ya, dimurnikan maksudnya supaya biji besi apa yang kecampur itu waktu dimurnikan dia terpisah. Nah, jadi emas murni. Jadi baptisan api itu ya dikala kita mengalami tekanan hidup, pergumulan hidup, ya kan, diuji oleh Tuhan, itu baptisan api. Sehingga kita benar-benar punya kemurnian, baik hati kita murni, tulus, rela. Nah, jadi kalau orang tulus, orang rela, orang murni, pasti dia udah lewatin baptisan api, saudara. Tapi kan ini dalam pengajaran kurang lah, ya jarang lah pendeta bicara baptisan api, jarang sekali. Ya. Tapi ini penting loh, saudara, ya kan? Penting kita tahu baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena gereja-gereja Injili
itu nggak terima baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, apalagi bahasa roh, nggak bisa terima. Bahasa roh penting nggak penting, ya, tapi untuk membangun diri kita. Tapi harus sering dikobarkan supaya karunia-karunia yang lain bekerja. Jadi dari bahasa roh itu bahasanya Tuhan yang mengerti, bisa Tuhan. Tapi bagus kalau ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Jarang sekali orang bisa menafsirkan bahasa roh, sedikit. Ya makanya saya ingatkan kalau kita kebaktian atau ibadah, ya yang mengundang banyak orang, orang baru, ya kita jangan pakai bahasa roh, ya. Karena orang-orang baru kita dianggapnya apa ini nggak ngerti gitu, ya kan? Makanya kalau Rasul Paulus bahasa roh itu dia pribadi lebih banyak karena dia buat bangun dirinya. Tapi kalau kita yang sama-sama udah ngerti semua, udah paham, boleh. Kayak ibadah begini, pertemuan pemimpin, bahasa roh penting. Itu kalau kita bahasa roh kita sedang mengobarkan, dikobarkan. Ya ingat, ya saudara kalau pernah lihat tukang sate. Ya, malam saya makan sate sama Bang Hesran ya, sate Padang cuman. Tukang sate itu kan kalau dia mau bakar sate udah ada apinya apa belum? Udah ada apinya ya. Cuman dia pakai kipas angin lagi ya kan, atau zaman dulu pakai apa tuh namanya, dikipasin begitu. Supaya apa? Supaya apinya berkobar. Nah, ini bahasa roh tuh kayak gitu tuh. Analoginya tuh, jadi udah ada apinya. Nah, jadi supaya bisa lebih ini pakai kipas angin atau pakai kipas, dia lebih berkobar. Nah, makanya penting juga kita kalau kumpul bahasa roh, kita lagi sedang mengobarkan. Keluarlah karunia penglihatan, karunia bernubuat di situ, ya. Banyak karunia. Semalam saya bilang ya, karunia Roh Kudus ada 9 kan. Nah jadi penting bahasa roh juga. Tapi buat Kristen yang lain, misalkan aliran Injili lah, saya menyebutnya Injili lah, ya, atau dulu gereja budaya kita yang zaman dulu, orang Batak kan ada gereja budayanya, ya kan. Nah, nggak berubah maksudnya. Ya, kalau saudara mah udah di tempat ini udah berubah semua, udah bagus semua, udah pasti saudara. Ya. Kalau yang dulu kan ya di dalam gereja bisa berantem saudara. Kita bisa ngerokok di dalam gereja. Artinya kebiasaan buruk dibawa ke dalam kan. Itu disebut budaya. Nah, kalau kita kan sama dia cuma dibilang begini, aduh itu nggak tertib. Kita dibilang nggak tertib. Ya nyanyi, sorak-sorak tangan lah apa kan begitu. Nggak tertib. Ya, mereka pandangannya seperti itu. Nah jadi saudara, panggilan kita semua sama, ingat nih, jangan beda-bedain. Oh panggilan saya sama Bang Hesran beda, panggilan saya sama Bang Ragam beda, sama Bang Jimmy beda. Bang Jimmy penggabean, saya biar inget terus penggabean. Hombing, ya kan? Ini Juntak, ya kan? Arman Siburian, ya. Dia keren juga loh. Siapa Arman? Kan saya nggak kenal. Dia bilang saya anaknya Bang Hesron, kaget saya kan. Anak Bang Hesron saya kenal semua, anak murid Pak. Oh iya benar itu anak murid. Kaget saya kan, anak Bang Hesron saya kenal semua. Ya. Anak murid, ya. Lebih keren lagi anak Tuhan Arman. Nah, itu identitas kamu itu. Identitas kita itu Arman. Jadi panggilan kita sama. Saya ini saksi Kristus. Saudara semua saksi Kristus. Untuk itu saudara dipanggil menjadi saksinya. Diperlengkapi dengan kuasa dunamis buat kita semua. Jadi orang percaya ya sudah diperlengkapi dengan kuasa. Jadi saudara masalahnya nggak berani praktekin itu. Ini yang repot saudara. Udah anak Tuhan diberi kuasa tapi nggak berani.
Kita sering bilang begini, oh kalau begini ini Kasora kerjaannya, bukan saya. Nah, jadi kita ngandelin siapa? Ngandelin pendeta. Padahal kita semua sama, cuman masalahnya saudara nggak pede. Kalau saudara anak Tuhan, kalau saudara dilengkapi dengan kuasa dunamis, saudara nyembuhin orang sakit, ya, apalagi ngusir setan. Wah, dulu saya saudara sering ngusir setan. Kalau udah ngusir setan, saudara ingat, ngusir setan jangan pakai bahasa roh ya. Ini kadang-kadang orang ngusir setan pakai bahasa roh. Setan nggak ngerti bahasa roh, nggak mau keluar, dia nggak ngerti, ya kan? Iya saudara, benar, setan nggak ngerti bahasa roh, saudara. Jadi kalau dia usir-usir, keluar kamu, keluar kamu. Nah, makanya ada pendeta yang bilang, keluar kamu, kalau kamu nggak keluar saya yang keluar. Begitu. Jadi kalau setan itu sangat takut sama yang namanya Tuhan Yesus. Kalau sama saudara dia nggak takut, dia takut sama Tuhan Yesus. Nah masalahnya Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, jadi dia jadi takut, bukan takut sama saudaranya, takut sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus, saudara. Ya, ingat nggak saudara waktu Tuhan Yesus turun dari perahu di Garasa? Ya, nah, ingat dong. Ada orang yang kerasukan setan tidur di kuburan di mana? Tuhan Yesus baru turun, belum ngomong apa-apa. Dia udah bilang, Yesus anak Allah. Dia bilang, setan tahu, dia kenal loh. Ya kan? Ngapain kamu kesini, mau nyiksa saya? Dia bilang kira-kira begitu bahasa sehari-harinya. Wah, dia udah ketakutan saudara. Terus dia bilang apa? Dia minta rohnya dikirim ke babi-babi, makanya babi jadi haram saudara, karena kerasukan setan. Waduh, orang Batak lebih takut lagi, waduh jadi haram nanti. B2 ya kan. Nah akhirnya babi-babi kerasukan setan, nyemplung semua ke jurang, mati saudara. Tapi babi haram bukan karena itu saudara. Nanti saudara mikir, ini pendeta salah lagi, ya kan? Jadi sampai sekarang saya nggak makan B2, saudara. Bang Hestron ngajakin makan kue tiaw semalam. Bang, saya udah pesen, saya nggak makan B2. Oh, iya kan? Lupa, bener dari dulu udah sering ngomong. Saya bilang saya nggak makan B2. Kenapa? Haram, bukan harum. Iya kan? Jadi saya kebawa dari dulu. Ya. Dan saya itu kalau makan B2 itu udah masuk aja ke dalam bisa keluar lagi, nggak terima, nolak gitu. Bukan saya nggak doyan, enak itu B2, tapi begitu dia masuk celaka saudara, saya bisa sakit perut, mencret, muntah lagi. Saya udah coba ulang-ulang. Bahkan ada teman saya nipu saya, kan ada daging giling kan, dibikin itu apa namanya orang Cina, puyung hai, kan udah nggak kelihatan kan, nggak kelihatan daging, jadi puyung hai. Waduh, makan enak, bener enak ya kan. Teman saya ketawa-ketawa aja, dia mau ngerjain saudara. 2 jam kemudian, kalau kata orang Sunda, ongkek, muntah. Nah makanya itu saya pesen-pesen, daripada saya celaka saya pesen. Bang jangan saya nanti. Jadi itu masalahnya, bukan soal haram saudara. Makanan enggak ada yang haram, saya kasih tahu. Ada jelas Tuhan Yesus yang ngomong ya di dalam Markus 17 kalau nggak salah, ya kan, ya dia bilang makanan itu semua nggak ada yang masuk ke hati, semua masuk ke perut, besok pagi dibuang ke jamban, kan gitu ayatnya kan. Jadi dia menyatakan semua makanan halal. Jadi jangan takut saudara. Kita itu, ayat itu yang membuat kita, makanya dulu ada pertempuran antara Dr. Zakir Naik dari India. Orang Kristen nggak taat sama Alkitab. Oh, orang Kristennya yang nanya itu, yang maju kurang pengetahuan, ya kan? Dibully sama dia. Enggak taat di Alkitab, enggak boleh makan babi. Kenapa kamu makan babi? Orang Kristen enggak taat.
Di Alkitab suruh sunat, kamu nggak disunat. Wah, saudara, padahal kan gampang itu balikinnya, ya kan? Kenapa kami nggak makan babi? Kita bilang saya pengikut Kristus. Kristus bilang boleh semua makanan halal. Itu jawabannya. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada kebenarannya maksudnya. Nggak asal ngomong, benar nggak saudara? Nah, jadi jangan takut ya, makan aja babi, enak. Kalau teman saya dulu kiai, ya ini cerita. Dia percaya Tuhan, gara-gara satu ilmu sama saya. Nah, dulu kan saya orang muslim belajar ilmu terus. Saya belajar ilmu kedikjayaan. Kalau di dalam Al-Quran ilmu yang paling tinggi adalah ilmu nahu. Kalau ada orang Islam di sini pasti tahu. Ilmu nahu itu yang paling tinggi. Nah biasanya kalau kiai-kiai itu harus punya ilmu itu. Kalau nggak bisa nggak disebut kiai dong dia. Ilmunya nggak punya ilmu nahu. Inahu min Sulaiman wa inahu bismillahirrohmanirrohim. Qala labi indapu ilmun minal kitabi ana apika. Wah ini jangan diterusin, repot saudara nggak ngerti. Nggak ngerti kalau diterusin semua juga saudara. Jadi ilmu itu saya termasuk yang tidak lulus. Kenapa? Puasanya berat. Kalau puasa Kristen, puasa ini orang Muslim gampang puasanya. Apalagi puasa yang 1 bulan, cuma ganti doang kan, nggak makan pagi, siang, malam makan kan. Itu mah enteng. Puasa Rasul Paulus yang berat 3 hari nggak makan. Nah kalau kita ilmu itu puasanya 7 hari, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan yang paling berat nggak boleh tidur. Nah saya nggak lulusnya di situ saudara. Bisa nggak 7 hari 7 malam nggak tidur, harus melek terus saudara. Kalau makanan sih gampang saudara, minum juga 7 hari bisa, Yesus 40 hari. Nah itu saya nggak lulus di situ, ketiduran. Makanya jangan sampai ketiduran saudara, repot saudara. Kalau ketiduran dimaling saudara. Saya ketiduran. Nah kiai ini saudara, karena satu ilmu, karena saya bisa ngejelasin ya berbagai ayat, mau di surat apa aja saya bisa jelasin, dia kebengong-bengong, ini pendeta apa kiai ini orang ya kan. Nah suatu saat saya kan kalau bangun hubungan sama orang sering pergi bareng, makan bareng. Suatu saat saya ajak ya makanan yang ada B2-nya, walaupun saya nggak makan saudara. Ajak dia nih kiai makan, enggak, saya kasih tahu. Dia bilang itu daging baru kayaknya enak bener. Daging apa itu mas? Dia bilang ke saya. Saya bilang itu daging sapi pendek. Apa sapi pendek? Babi. Loh babi kata dia. Paru di saya kalau dikasih makan babi. Tapi enak nggak kayak? Enak. Nyesel saya, baru kali ini saya makan ini, enak ternyata. Dia nyesel, dia bilang. Sekarang orang itu masih tetap kiai. Pesantrennya bukan lagi pakai Al-Quran, pakai Alkitab. Tanya istri saya tuh, wah ustadznya udah nggak bahas lagi Al-Quran, bahas Alkitab. Dia nggak mau orang lain. Ini saya kasih tahu, jangan berubah kiai, tetap kiai. Itu kan cuma status doang. Tapi bagaimana kiai mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, kan? Kiai dipanggil udah sama Tuhan. Ya, udah dia begitu saudara sampai sekarang. Dia kalau diundang khotbah di pengajian datang nggak? Dia tetap datang loh saudara. Benar. Jadi bukan kompromi ini, bukan saudara. Ya, karena dia mau dipakai Tuhan, kalau enggak saudara lewat langsung. Ya, teman saya Saifuddin Ibrahim di penjara. Ya, sekarang kabur ke Amerika. Ya. Nah, susah di Amerika berkuar aja dia, nggak berani pulang, mati dia kalau pulang. Nah jadi dia tetap anak Tuhan, dia luarannya masih pakai biasa, saudara. Bahasnya udah bukan Al-Quran lagi.
Saya bilang Al-Quran itu serpihan kebenaran, serpihan saja, saudara. Alkitab ini kebenaran. Nah, dia belajar di situ. Saudara kenal Gus Dur? Nggak, siapa yang nggak tahu Gus Dur bukan orang Indonesia, saudara. Gus Dur itu yang benar, mindsetnya, cara berpikirnya. Makanya dia marah sama orang Indonesia. Dia bilang begini, orang Indonesia ini nggak ngerti sama komunis Tiongkok bisa punya hubungan diplomasi, sama Israel yang udah jelas itu dasar negaranya ketuhanan. Lah sama yang komunis, lucu kan? Gus Dur bilang lucu. Makanya Gus Dur itu orang yang satu-satunya masuk ke Israel, ya, ketemu sama presiden Israel, ya kan? Itu cuman Gus Dur. Dan dia mau Indonesia punya hubungan diplomasi dengan Israel. Gus Dur, saudara. Gus Dur itu dibaptis, saudara. Ini bukan kata orang, yang baptis itu ya termasuk orang dekat saya, Dr. Yanto, orang Semarang. Jadi Gus Dur itu Kristen, ujung-ujungnya dibaptis, cuman jadi rahasia. Adalah bocor dikit-dikit. Ya, makanya saudara ini bocor nih kan, tahu saudara. Ya, ini bocor. Ya nggak apa-apa kalau bocor sama orang Kristen, aman-aman aja saudara. Ya. Makanya ada podcast bocor alus, ditutup saudara. Ya pernah nonton ya? Ditutup, itu dari apa? Kompas kalau nggak salah. Ya Kompas. Nah, jadi itu saudara, Gus Dur itu baptis. Dia percaya Yesus. Makanya kelihatan kan sepak terjangnya, gayanya kalau kelihatan. Dia waktu jadi presiden, dia khotbah di tempat Natal. Kasih sambutan lah setiap presiden, Natal nasional. Coba apa dia ngomong apa? Masih ingat nggak saudara? Masih ada tuh. Apa YouTube-nya belum hilang, kalau saudara mau nonton nanti. Dia bilang orang Kristen itu paling dekat sama Tuhan. Iya kan, dia ngomong itu paling dekat karena manggilnya aja Bapa. Terus dia bilang kalau orang Hindu rada jauh, manggilnya Om. Kalau kita orang Islam lebih jauh lagi, pakai toa 4 penjuru. Itu Gus Dur loh. Coba cek, masih ada, belum hilang. Coba kayak begitu. Kenapa? Dia mau orang percaya Tuhan, saudara. Cuman dia enggak mau terus terang, bahaya. Sama kiai yang sahabat saya sekarang. Dia kalau ditanya agamanya apa? Islam. Ya agama ini, agama enggak nyelamatkan. Emang agama menyelamatkan? Enggak ada. Agama Kristen, Kristen bukan agama loh saudara. Di dunia ini agama cuma satu, Islam. Selainnya bukan agama. Kristen bukan agama. Saya bilang Kristen agama. Kristen itu pengikut Kristus, bukan agama. Kenapa disebut agama? Masuk Indonesia masih ada benderanya, hukum aturannya. Kristen saudara bukan agama. Jadi jangan mau dibilang kamu agama Kristen. Agama artinya apa? Nah, asal jangan nggak kacau doang saudara. Nah jadi saudara, saya balik lagi ya, biar jelas. Panggilan kita adalah saksi Tuhan. Lebih keren dikit, duta Kristus, ambasador. Atau lebih keren lagi, wakil kekuasaan Tuhan di dunia. Itu ada bukunya. Watchmeni yang nulis, wakil kekuasaan Tuhan. Boleh beli, baca, bagus banget itu. Kita ini wakil kekuasaan, keren banget saudara. Wakil kekuasaan Tuhan. Kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Tinggal kita punya iman, percaya bisa lakukan itu. Jadi panggilan kita jangan nyari lagi ya, Mbak Jimmy, panggilan saya apa, panggilan saya jadi pendeta, bukan, jadi penatua, bukan, itu bukan panggilan. Keliru kita kejar begitu jabatan, ya kan? Ya memang harus ada di dalam organisme atau organisasi, harus ada.
Tapi bukan itu. Nah, kalau saudara udah ngerti ini, udah sadar ini, waduh, saudara akan luar biasa loh. Saya saksi Tuhan, saya wakil kekuasaan Tuhan. Saya nggak pentingin soal-soal dunia itu. Ya, identitas saya jelas, saya anak Tuhan. Udah keren banget loh saudara, anak Tuhan. Daripada saudara dibilang anak setan, ya kan? Anak Tuhan kita mau, udah jelas kita anak Tuhan. Ya, coba kita mau, tadi kan kita buka Yohanes 1 ayat 12. Coba kita dari ayat yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut, wow, luar biasa saudara, begitu besar kasihnya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, nggak apa-apa dunia nggak kenal kita. Ya, sebab dunia tidak mengenal Yesus juga. Nggak kenal artinya nggak nerima. Paham saudara? Siapa anak Tuhan? Cakep saudara. Saya anak Tuhan. Panggilan saya siapa? Saksi Kristus. Jelas nih, saya teguhkan nih saudara nih. Saya saksi Kristus. Jadi kita bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Wah, itu lagunya Insinyur Niko. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lalu pendeta yang lain, kapan Tuhan datang? 10 tahun. Ya, jangan stres ya. Tandanya sudah kelihatan, ya, tandanya sudah kelihatan. Jadi mau masuk yang sangat kelihatan ya, perang Gog Magog. Nah, udah di depan mata Gog Magog. Ini kan perang yang dinubuatkan ini, yang belum terjadi. Kalau Alkitab menubuatkan pasti terjadi nggak? Pasti. Satu lagi, belum apa-apa. Satu lagi perang, apalagi yang terakhir? Armageddon. Pasti terjadi enggak? Pasti. Kelihatan tandanya. Jadi 10 tahun lagi udah deket. Jadi saudara harus banyak bersiap-siap. Melakukan kehendak Tuhan, bersaksi. Udah itu aja saudara. Ada yang masih takut mati? Halo? Nah, kalau orang Kristen masih takut mati belum benar. Orang Kristen nggak boleh takut mati, kan takut nggak boleh. Iya, nggak boleh. Mati itu ada 3, yang ditakutin itu mati yang kedua. Mati yang pertama itu mati rohani. Mati yang kedua itu mati jasmani, perpisahan antara tubuh dengan roh. Nah, ini yang perlu kita takut sebab mati yang ketiga, kematian kekal. Kematian kekal itu berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau Adam itu mati rohani. Nggak langsung kan waktu dia makan. Cuman dia kan jadi terputus hubungannya. Ya kan? Sama Tuhan. Ya, Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Nah, kehilangan kemuliaan Tuhan itu putus hubungan. Situ saudara, putus hubungan Adam dan Hawa, diusir dia dari Taman Eden. Putus hubungan. Makanya kan kekacauan. Ya. Kain bisa bunuh Habel. Padahal orang masih sedikit, ya kan? Dia udah bunuh tuh, kekacauan terus. Sampai Kejadian 6. Tuhan menyesal menjadikan manusia. Pernah baca itu? Nah, dia mau habisin dah manusia. Makin jahat ternyata. Karena jatuh di dalam dosa. Jadi budak dosa. Jahat saudara.
Ya, untung ada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Namanya siapa? Nuh. Dia setia taat, dengar suara Tuhan, dia buat bahtera. Ya, orang bilang Nuh itu orang sinting. Ya kan, wah ini sinting nih orang. Bikin bahtera begitu besar di atas gunung. Bagaimana nuruninnya? Kan pikiran begitu. Makanya orang ya, kalau terlalu rasional agak susah terima Tuhan. Banyak main logika. Susah. Makanya kita bisa terima Tuhan itu anugerah. Makanya saudara, kalau kita ketemu orang, ya udah ketemu, beritakan, doain terus. Nanti kerjaan Roh Kudus, jangan kita maksa orang. Kamu harus terima Tuhan hari ini juga, terima. Ayo baptis. Paksa, jangan saudara. Karena ada bagian kita sebagai saksi, ada bagian Roh Kudus. Jangan diambil semua kayak Saul. Ya kan, nah diambil semua, nggak taat dia, bagiannya Samuel diambil sama dia. Gitu saudara, penting hati kita ya. Ketemu orang, beritakan. Ingat semalam, ketemu orang, beritakan. Perkenalkan, perdamaikan, dan bawa dia kepada, itu tugasnya saksi, tugasnya duta itu saudara. Tapi saudara harus memahami, mengerti dulu identitas kita. Kalau udah ngerti saudara, enggak khawatir lah, enggak takut lah, mau apa yang terjadi juga. Paulus, ya malam saya udah kasih tahu, Kisah 20 ayat 24. Dia bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Itu kan keren saudara, dia udah nggak takut lagi. Padahal Agabus bilang, Paulus, kamu nyingkir karena kamu kalau enggak ditangkap. Dia jawabnya apa? Itu jawaban dia. Jangan jadi Eutikus. Pernah dengar cerita Eutikus? Bang Heson pasti pernah dengar. Karena ini dulu kalau Edi Leo ceritanya itu terus zaman dulu. Ya, Eutikus itu dengerin khotbah kepanjangan nih kayak sekarang nih, doa panjang bener nih khotbah. Sampai jam 12 kan. Wah, dia ketiduran saudara. Ya nggak tahu lah Paulus tuh bisa begitu khotbahnya bikin orang ngantuk. Tapi kan dari khotbah banyak orang cuman dia doang yang ngantuk kan. Nah, jatuh dia, bukannya jatuh, mati. Siapa yang ngantuk? Hari Jadi maksudnya kita harus fokus. Kalau dengar firman Tuhan itu harus jadi kesenangan. Karena firman Tuhan itu suara Tuhan, saudara. Jadi baik kita baca sendiri, terima sendiri, dengar, ya kan, harus jadi kesenangan. Kenapa? Banyak orang sekarang Alkitab itu jadi obat tidur. Ya kan? Kalau mau tidur susah tidur, baca Alkitab biar cepat tidur. Jadi Alkitab begitu ya. Saudara sekarang kelihatan kan, kita kalau ketinggalan Alkitab ke gereja nggak akan balik lagi. Tapi kalau ketinggalan HP balik lagi saudara. Nah, iya Pak, balik lagi karena Alkitabnya sekarang udah ada di dalam HP. Tapi dulu nggak balik lagi saudara. Alkitab nggak begitu penting. Bingung saya juga sama orang Kristen. Kalau di China saudara, orang pengen dapat Alkitab, sekali dapat, aduh gembira banget sampai dia cium-cium. Karena begitu susahnya, sulitnya dapat Alkitab. Siapa yang? Bang Hesron pernah kelainan ke Cina? Wih, susah banget saudara. Ya, saya kemarin mau diajak ke Nepal. Cina bisa masuk saudara, semua digeledah saudara. Kita bawa iPad, bawa handphone semua, liatin isinya dulu, ada apa. Gak mudah saudara. Ya, makanya orang China ya, ada Kristen di dalam, di negara itu, tapi Kristen yang kompromi. Maksudnya harus nurut sama negara. Kalau yang kayak kita karismatik, gak bisa saudara.
Kita kan nggak mau kompromi, saudara, sama dunia. Kalau saudara masih kompromi, ya repot. Kita nggak boleh kompromi loh sama kebenaran. Ya, firman Tuhan kalau iya katakan iya, kalau tidak, tidak. Selebihnya itu dari setan, saudara. Kita harus tegas, ya, harus tegas kita, nggak boleh kompromi. Ya, kalau bicara murni, tulus, rela, nggak boleh kompromi. Kalau kompromi itu udah kecampur namanya. Itu bukan kudus lagi. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia. Kudus itu tidak tercampur sama dunia, dipisahkan. Tuhan misahkan kita dari dunia. Dunia itu gelap, dipisahkan kita, ya kan? Sebutnya eklesia. Eklesia itu gereja. Kita dipanggil keluar, dari mana dipanggil keluar? Dari kegelapan. Saudara, kita udah dipanggil masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Coba kita cek ayatnya. Yohanes 5 ayat 24. Ini udah lama, tapi Roh Kudus ingetin saya. Saya kan gak bawa catatan, saudara. Mau nyebutin berapa ayat, ada catatan gak? Saya gak ada. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan itu udah saya simpen di sini semua, bukan di sini. Kalau di sini jadi knowledge, saudara, pengetahuan, dan bisa hilang. Makanya firman Tuhan harus ditaruh, disimpan dalam loha hati supaya rema, hidup rema itu. Jadi ya kita muncul-muncul aja dia. Ya kalau diapalin saya repot begitu banyak, saudara. Dia muncul aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut di, keren, nggak turut dihukum, sebab sudah pindah dari alam maut ke dalam, kita udah dipindahin, saudara. Malam kan cerita saya, pindahnya gimana? Ditebus. Bukan main pindahin begitu aja, ditebus, dibayar. Ingat kemarin saya cerita apa, Bang Hesron sepeda, ya kan, tebus. Dipindahin sebab sudah pindah dari dalam maut ke dalam terang. Dipindahkan, saudara. Kita juga nanti masuk ke surga itu nggak bisa jalan sendiri, saudara. Dibawa, saudara. Dibawa sama Tuhan. Kalau sendiri nggak nyampe, saudara. Dibawa. Kalau dibawa itu pasti nyampe, orang dibawa sama Tuhan, saudara, ya kan? Kayak saya megang nih air nih, ya, Bang Hombing nih saya pegang nih. Nih tuh saya bawa nih kemana-mana nih, ya kan? Nyampe kemana aja. Mau ke Jakarta juga nyampe, saya bawa. Karena saya yang bawa. Sama kita juga dibawa sama Tuhan. Ya. Gimana ayatnya ya? 1 Petrus 3 ayat 18. Coba. Kata dibawa ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang, kita ini orang-orang gak benar. Dulunya. Kita benar karena dibenarkan, saudara, ya kan? Orang nggak benar, orang jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Orang tidak benar, supaya apa? Supaya ia membawa kita kepada di bawah, saudara, iya kan? Jelas tuh ayatnya. Supaya ia tujuan kan? Kalau supaya itu tujuan. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai, jadi sebagai manusia, bukan Allahnya, Tuhan yang mati sebagai manusia. Karena Yesus firman yang menjadi manusia. Yang mati apanya? Kemanusiaannya. Tuhannya gak pernah mati, saudara. Jadi ingat tuh, kita dibawa. Kenapa kita dibawa? Anak Tuhan. Anak dapat warisan kita itu hidup kekal, saudara. Itu makanya kita disebut anak, itu anak dapat warisan.
Anak itu ahli waris, saudara. Saudara punya anak, nggak mungkin dong punya warisan dikasih sama pembantu. Nggak ada ceritanya. Nggak ada, saudara. Dari zaman dulu juga nggak ada. Makanya Abraham pengen punya anak. Karena Abraham tuh pengusaha, orang kaya. Yang tadinya miskin. Abraham tuh miskin, saudara. Disuruh keluar sama Tuhan, ya, kepada negeri yang dijanjikan, yang penuh berlimpah apa, susu dan madunya. Dia taat aja, setia, jadi hebat luar biasa. Abraham itu disebut bapak orang itu hebat. Dari mana? Kita lihat aplikasinya dia. Dia itu orang beriman, bapak orang percaya. Hatinya tulus murni. Waktu Lot ya berantem terus nih, ya, pembantu sama pembantunya dia. Abraham bilang, Lot, kalau begini kita misah aja. Tapi luar biasanya Abraham, saudara perhatikan, silakan Lot, kamu yang pilih. Itu keren tuh, saudara. Itu hatinya orang luar biasa. Masa keponakan yang suruh milih? Ya kita dulu dong, ya kan? Nah, itu kok saudara perhatiin, Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Pilihannya begitu, saudara. Lot pinter. Dia pilih lembah Yordan yang sangat subur. Sodom dan nah itu kotanya dia. Sekarang ada nggak kota Sodom Gomora? Nggak ada. Jadi laut mati, saudara. Jadi laut mati itu kota Sodom dulunya. Sodom dan Gomora dulu itu lembah Yordan yang subur karena dialiri sama sungai Yordan. Makanya nggak hilang sampai sekarang, sungainya masih tetap ada yang mengalir ke situ, nggak berubah sejarahnya, historinya. Makanya teolognya sama historinya harus bagus, saudara. Jadi kalau teolognya nggak mau pakai sejarah, lihat, ya kan? Misalkan Yesus mati di kayu salib, kan kalau orang nggak percaya Yesus mati di kayu salib, dia bilang bukan Yesus yang mati di kayu salib, itu yang diserupakan. Udahlah kalau begitu tutup aja Al-Quran, tutup Alkitab. Jadi ngelihatnya apa? Histori, sejarah. Sejarahnya ada. Bukan cerita Abu Nawas, bohong-bohongan atau mitos. Bukan, asli, saudara. Sejarahnya ada penulis-penulis sejarah yang lain. Yesus, Isa Al-Masih mati di kayu salib. Tapi kalau saya ditanya nih. Banyak orang kan tanya sama saya karena saya pengajar Islamologi. Ya. Saya sebenarnya pengajar Islamologi. Islamologi itu ilmu yang mempelajari tentang Islam, Al-Quran. Jadi paham, saudara. Dia tanya begini, orang muslim sama saya, Pak, itu sama gak sih Yesus sama Isa Al-Masih? Saya jawabnya apa? Beda. Enggak sama. Mana yang sama? Saya kasih tahu. Ibunya beda sukunya. Kalau orang muslim dia bilang ibunya itu Maryam itu saudaranya Harun. Beda zaman. Kalau dia saudaranya Harun juga dia suku Lewi, berarti benar gak? Harun suku Lewi, kan gampang aja. Kalau mamanya dia kan orang Yehuda sukunya. Beda, nah beda. Terus lahirnya, kalau Isa Al-Masih dibawa pun korma. Kalau kita kan di kandang domba kan beda kan? Berarti ini ceritain orang yang beda kan, benar gak? Iya, itu aja, saudara. Kalau kita tahu beda. Mana yang sama, orang tempat lahirannya aja beda, ya kan? Ibunya juga beda, ibunya di Al-Quran tua ribuan tahun umurnya. Iya dong, kalau dia saudaranya Harun kan? Ya, salah kutip aja sebenarnya dia, salah kutip. Saudara, yang jadi korban juga diributin kan? Ismail apa Ishak? Dua-duanya nggak ada yang benar. Orang jadi korban domba kok, ya kan? Tapi kan menurut dia Ismail, kalau menurut kita
Ishak. Nah, tanya siapa yang benar? Tergantung jawab. Kalau orang Muslim dia yang benar, ya kan? Kalau orang Kristen kita yang benar, ya kan? Tapi yang benar Ishak. Karena Ishak itu anak janji. Kalau Ismail anak gundik, beda kan? Iya dong. Itu aja saudara, anak janji sama anak gundik, ya beda. Nah, waduh saudara kalau belajar Islamologi menarik banget saudara. Saudara sampai pagi juga dengerin saudara, ya kan? Karena jarang belajar begini kan. Masalahnya udah jam 9 nih, udah habis nih Bang ya. Kita mau ada apa namanya? Langsung nih tanya jawab. Kita nyanyi dah satu lagu dulu. Saya tadi tertarik sama pemain drumnya luar biasa itu. Hah, siapa tadi pemain drumnya? Waduh, keren loh itu. Ya. Tapi bukan hanya dia, semuanya bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu lah. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini. Ya nggak tahu di sini lagu ini sering nggak? Ini lagu lama. Jadi lagu lama, ada peristiwa saudara. Saya ngadepin ada salah satu pemimpin yang jatuh. Jadi ada salah satu pemimpin kami jatuh. Saya sebenarnya lupa lagu ini dan lagu ini lagu lama. Tetapi di dalam mimpi saya bisa hafal lagu ini. Nah, dari mimpi saudara. Nah, jadi waktu dia ngadepin itu berat kan, kalau orang lagi jatuh berat lah. Kasih lagu itu dia begitu terhibur. Dia senang. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih, nikmati kasihnya, anugerahmu. Katakan sekali lagi, saat indah, saat indah. Ternyata saat indah itu waktu kita berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan, itu saat yang indah. Ya, pandang wajahnya, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, ya bawa daku Tuhan, erat dalam pelukanmu. Kita dipeluk dengan kasih Tuhan.
kita malam ini. Rasakan hadiratnya, rasakan. Ya. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhiku. penuhiku. Katakan aku rindu selalu. Ya. Kalau kamu rindu, kamu akan merasakan hadirat Tuhan masuk ke dalam hatimu. Melepaskan segala kekhawatiran, segala ketakutanmu, segala tekanan hidupmu, segala pergumulan. Tuhan lepaskan. Ya. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Rasakan hadiratmu. Kamu pasti sukacita, pasti damai sejahtera. Kalau kamu bisa merasakan hadiratnya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu. Terus haus, rindu haus. Diam dalam menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan hadiratmu, hadiratmu. Hadirat-Mu, Rasakan hadiratnya, rasakan. ku rasakan. Kalau kamu bisa merasakan hadirat Tuhan, segala tekanan hidupmu, segala pergumulan hidupmu, segala kekhawatiranmu akan lepas karena hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara kuasanya yang bekerja di dalam hidupmu. Terus rindu dan haus, haus kepada Dia. Menikmati kasih anugerah. Coba kita nikmati kasih-Nya. Tuhan, aku haus. Aku rindu terus tinggal di dalam bait, di dalam rumah-Mu. Tuhan, ampuni aku. Kalau aku selalu khawatir, selalu takut. Ampuni. Aku kurang mempercayai-Mu, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Bahkan Kau hadir di dalam hidup kami, di hati kami. Kehadiran kuasa Tuhan melepaskan segala beban hidup-Mu, segala ketakutan-Mu, segala kekhawatiran-Mu, tekanan hidup-Mu, persoalan-Mu, trauma hidup-Mu, merasa sendiri. Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan gantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang membuat kamu bergairah terus, bersemangat terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Ini saat yang indah ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Memandang wajah-Mu, Pandang Tuhan, pandang wajahnya. Yesus kekasih jiwa. Tuhan akan menghibur hidupmu. Dia menghibur hidupmu.
Tuhan, peluk aku Tuhan. Peluk aku Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Rasakan hadiratnya. ku rasakan Kamu hidup dalam kemenangan kalau engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. kekudusan-Mu Bapa. Ya, Penuhiku, ku rindu terus rindu, haus akan Tuhan. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya mau sampaikan sesuatu buat KBT. Tenang engkau. Tuhan mengasihimu. Kamu enggak sendiri. Tuhan selalu memelukmu. Tuhan terus menuntun hidupmu, membimbing hidupmu, membawamu Betty ke air yang tenang. Tuhan terus tuntun hidupmu. Lepaskan merasa sendiri, kekhawatiran, lepaskan semua. Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Bang Hombing, jangan gelisah hatimu. Jangan takut. Kalau engkau sudah pensiun dari pekerjaan selama puluhan tahun, jangan gelisah, jangan takut. Aku menyertaimu. Aku akan hibur kamu dengan sukacita yang besar. Damai sejahtera mengalir dalam hidupmu. Berkat Tuhan kamu dengan istri akan melimpah, mimpin kamu dalam perjalanan hidupmu. Anak-anakmu akan perkasa di bumi. Itu penghiburan buat hidup kamu. Terus menjadi saksi Tuhan. Berdoa buat Bang Ragam. Kadang sering bimbang, sering ragu. Hari ini aku meneguhkan kamu. Tuhan punya rancangan yang indah buat hidupmu dan Ina dan anak-anakmu. Jangan ragu, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ke depan kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan mau taruh engkau, Tuhan mau tetapkan engkau. Kuasa Tuhan bekerja. Jangan bimbang. Tuhan Yesus memberkati. Bang Jimmy, dalam nama Yesus, kamu orang yang dipanggil secara khusus sama Tuhan. Lepaskan segala kekecewaanmu. Lepaskan, itu bukan dari Tuhan. Fokus pada Tuhan, pandang Dia. Dia sangat mengasihimu. Dia akan peluk terus kamu, Dia bawa terus. Ada penghiburan yang luar biasa. Memberkatimu, istrimu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Arman, dalam nama Yesus. Bang
engkau diberkati Tuhan bersama istrimu Veronica. Terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang memimpin hidupmu melalui Roh-Nya yang kudus, membuat hidupmu berbahagia. Ingat, hidupmu berbahagia karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus ikat dengan kasih-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi terang dan terangnya terus bersinar dalam nama Yesus. Hirabaya sandara lamaya shikira lamaya. Berdoa buat kamu, tetap setia dan taat, melayani, mengasihi Tuhan, karena Tuhan juga setia kepada hidupmu. Kamu akan dipakai Tuhan dahsyat, luar biasa. Tuhan merancang yang indah dalam hidupmu. Kekuatan yang berlimpah-limpah turun atas hidupmu, membuat kamu mampu kuat menghadapi apapun tantangan hidupmu. Karena kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan atur hidupmu. Tuhan atur hidupmu, Tuhan bimbing hidupmu. Setiap langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Ya ralamaya sandara lamaya sikira lamaya. Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Arahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam hidupmu. Dahsyat luar biasa, kuasanya akan bekerja, memimpin hidup. Kirabaya sadara. Kuasa Tuhan turun juga atas hidupmu, memelihara hidupmu, memberkati hidupmu, memimpin hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, ya rabaya sandara lamaya shikina. Biara lalamaya sandara namanya. Kita kobarkan lewat kita berbahasa roh, kobarkan karunia bekerja. Biara lamaya sandara lamaya shikina. Biara lamaya sandara lamaya. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, membangkitkan semangat yang baru, kekuatan yang baru turun. Pulih dalam nama Yesus. Tuhan menjamah. Ada kekuatan yang baru dari Roh Kudus, membangkitkan gairahmu, memberi kekuatan yang berlimpah-limpah untuk terus berjalan bersama dalam nama Yesus. Diara lamaya sandara lamaya sikira. Diara lamaya sandara lamaya. Tuhan Yesus jamah. Hari ini hatimu dijamah, dipenuhkan dengan sukacita melimpah. Damai sejahtera mengalir seperti aliran air, memulihkan
segala kejenuhan, kepenatan, semangat baru, gairah baru. Tuhan Yesus memberkati hidup. Berkat Tuhan turun melimpah. Biarlah lama ya sadar. Mengalirlah roh, mengalirlah roh di hatimu, mengalir menjadi kekuatan yang baru, gairah yang baru, semangat yang baru. Engkau kuat, kuat menghadapi apapun juga, karena kuasa Tuhan bekerja. Berkat Tuhan mengalir, mengalir. Hirarabaya sandara. Kekuatan baru ada di dalam hidupmu. Engkau akan terbang tinggi, berlari tidak pernah lelah, berjalan tidak pernah lesu. Ada kekuatan yang baru yang mengubah hidupmu, mengubah hidupmu, memberkati hidupmu. Hirabaya sandara lamaya siralama. Hiralabaya sandara lamaya siralama. Tuhan mengasihimu, Tuhan memimpin setiap langkah hidupmu. Tuhan menuntun hidupmu, membawa hidupmu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Persembahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Hirabaya sandara. Hirarabaya sandara lamaya siralama. Hirarabaya sandara. Haleluya. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Ke depan Tuhan pimpin terus hidupmu. Kamu akan menjadi terang Tuhan dimanapun kau berada. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, memelihara hidupmu. Terus fokus, setia, kasih Tuhan, layani Tuhan. Terus pelihara Tuhan dia. Engkau yang memelihara dia, membimbing dia, memberkati dia. Memberkati ibu ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan segala trauma apapun juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai KBT menjadi terang Tuhan. Terangmu akan bersinar. Tidak redup lagi, bersinar. Tuhan memimpin hidupmu, menyertai, memberkati hidupmu. Jangan takut, jangan takut, kamu tidak sendiri. Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan yang menghibur, memberi kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Urarabaya sanaralamaya sikir. Teguhkan hatimu, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Jangan gelisah, jangan takut. Tuhan mau pakai hidupmu. Tetap setia. Tuhan memimpinmu, mengurapimu. Tuhan membimbing hidupmu. Tuhan juga memberkati hidupmu. Lepaskan segala kekecewaanmu. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni, ampuni. Kamu akan menang, hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus juga memberkati hidupmu, memelihara hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa buat Alpin dalam nama Yesus. Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Tuhan pakai hidupmu akan luar biasa ke depan Alpin. Tuhan akan singkapkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia. Terus bergaul karib Alpin dengan Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memelihara hidupmu.
Tuhan yang pegang tanganmu dengan tangan kanannya. Tuhan topang hidup. Tuhan mengasihimu. Tuhan memimpin hidupmu. Jangan takut anakku, jangan takut. Tuhan Yesus pegang tanganmu. Jangan takut. Kau jadi orang yang berhasil suatu saat. Kau orang yang berhasil nanti. Kau akan beruntung di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa Tuhan pada hidupmu. Tuhan bekerja melepaskan segala kecemasanmu, kekhawatiranmu hari ini. Ada penghiburan khusus buat hidupmu. Tuhan hadir memberkati hidupmu, melihara hidupmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu. Engkau ada bersamaku. Iya, Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku. di setiap musim hidupmu. Dia hadir. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kamu tidak dibiarkan sendiri. Ada Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Ya, benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Tuhan. Ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita akan melewatinya semua. Apapun perkaramu, apapun tekananmu, apapun pergumulanmu, kita akan lewati bersama Yesus. teguhkan Hatiku, Engkau yang bertindak. Tuhan pasti bertindak dalam hidupmu. memberi pertolongan. Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang menolong hidupmu. Besar Ya, anugerah-Mu besar. limpah bagi. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Ya, bersamamu Tuhan. Aku akan melewati semua. lewati semua perkenanmu. Ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Tuhan pasti bertindak menolongmu. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak bersyukur, terima kasih buat kesempatan baik hari ini. Engkau hadir di tempat ini, bahkan hadir di setiap hati kami. Kami berdoa buat Bang Hesron dan Kasora yang memimpin di tempat ini, yang mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan di tempat ini. Berdoa Tuhan yang memberi kekuatan berlimpah-limpah, memampukan, memberi kesanggupan
Untuk dia membawa setiap domba ini masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam rancangan Tuhan. Maka hikmat Tuhan akan turun kepada Bang Hezron melalui pengurapan kuasa Roh Kudus. Jangan takut Kasora, jangan takut Kasora. Apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan bersamamu. Engkau bisa melewati apa saja bersama Tuhan Yesus. Apapun juga yang membuat kadang pikiranmu, perasaanmu terganggu, engkau akan melewatinya. Engkau akan melewatinya. Dan Tuhan akan hibur selalu hidupmu dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Sakit penyakit apapun tidak akan membuat kamu lemah. Karena kekuatan yang berlimpah-limpah datangnya dari Tuhan. Engkau ditekan, engkau kadang dibanting, dihempaskan. Tidak ada yang mengubah, melepaskan engkau dari kasih-Nya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Kasora, mengasihi Bang Hezron sebagai terang Tuhan di tempat ini, yang memberikan teladan bagi banyak orang. Tuhan memberkati hidupmu, memberkati anak-anakmu yang ada di mana. Anak-anakmu perkasa di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang gak sempat saya doakan satu persatu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberi kekuatan juga kepadamu. Tuhan Yesus menghibur hidupmu, memampukan kamu untuk terus berjalan bersama Tuhan. Memberkati jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua yang ambil bagian, yang melayani Tuhan, yang main musik, WL Singer, semua diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi nggak ada tanya jawab lagi, saya sudah langsung jawab lewat doa-doa. Oke, saya serahkan Bang Hezron. Tuhan, saudara, ya kita bersyukur dan saya percaya kita sudah disegarkan malam hari ini ya. Jadi terima kasih Pak Rudi dan Ibu Rosa yang sudah bersama kami 2 malam di tempat ini. Dan Pak Rudi besok akan melayani di ibadah keluarga. Dan selamat melayani semuanya besok yang melayani di satelit masing-masing. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh silakan, di sana ada snack, ya silakan. Kita berdoa dulu, udah berdoa tadi ya? Oh, oke. Oh, jadi saya pikir kita sudah boleh pulang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.